Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, stresnya Mukidi ini agak lain ya. Bandelnya itu loh pemirsa. Biasanya kan orang kalau stres itu dikasih obat-obatan yang diresepkan oleh dokter seperti antidepresan, fluoxetine atau sertralin, atau untuk obat penenang benzodiazepin dan seterusnya ya. Tapi sepertinya stresnya Jokowi itu sudah melampaui itu, dan ketika obat-obatan itu terus dipicu, yang terjadi adalah obat-obat itu membentuk senyawa dalam tubuhnya dan akhirnya jadi racun dan malah tumbuh apa yang biasa disebut sebagai autoimun itu ya. Kalau dalam Islam, obat stres itu malah ada, ya. Pendekatannya lebih spiritual dan praktis melalui ibadah seperti sholat, zikir, ya, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang Islam udah sholat, zikir, baca Al-Quran, biasanya tenang, ya, karena memang mengingat Allah itu akan menjadikan diri kita itu tenang. Nah, tampaknya cara Islam ini tidak dilakukan oleh Jokowi. Kalau Jokowi sholat, itu sholatnya malah dipamerkan, gitu loh, ya. Sehingga pernah sekali kita pernah upload satu video, ya. Jokowi itu malah mimpin sholat, ya. Modalnya cuma Allahu Akbar aja, takbir aja, ya. Al-Fatihahnya dibacakan oleh makmumnya juga. Itu. Jadi kalau seperti itu ya tidak mengobati apa-apa. Stres akan malah meningkat dan semakin meningkat. Nah, anehnya di mana? Ini pernah dibahas sama Rocky Gerung, dan juga pernah kita sampaikan di YouTube kita itu. Rocky Gerung mengatakan, bahkan dokter istana pun tidak bisa mengobati stresnya Jokowi. Karena memang saking akutnya itu. Ya buktinya apa kan, kabarnya cuma penyakit kulit, penyakit apa. Masa sih mantan presiden duitnya bejibun, bagi-bagi duit tiap hari, nggak bisa menemukan dokter terbaik, ya kan? Siapa yang percaya kan? Pastilah dokter-dokter terbaik diundang ke sana, mungkin satu unit atau satu kelompok dokter diskusi siang malam bagaimana menyelesaikan stresnya Jokowi, nggak ada. Nah ternyata ya obat stresnya itu untuk menghibur sementara itu adalah ada orang-orang yang datang ke rumahnya rame-rame dan silih berganti. Tuh pemirsa ya, kalau dulu-dulu kan sedikit-sedikit, sekarang tuh yang jumlahnya yang datang itu pakai bis. Kalau dulu kabarnya itu awal-awal orang berkunjung ke rumahnya Jokowi itu, orang sedang jalan-jalan ke Solo melihat masjid Muhammad bin Ziyad, siapa yang masjidnya putih itu, kemudian siapa mau ke rumahnya Jokowi nanti dapat sembako loh, lumayan kan untuk bisa balik modal ya, akhirnya banyak. Sekarang itu sengaja didatangkan dari berbagai daerah dalam jumlah yang banyak ya, berbondong-bondong ke rumahnya Jokowi. Tetapi apakah Jokowi sembuh? Enggak. Tetapi bisa memberikan hiburan sementara. Dulu ya, Jokowi itu muntup-muntup di depan pintunya. Muntup-muntup di depan pintu. Ya, dulu bersalaman. Sekarang enggak lagi bersalaman, bahkan sudah tidak pernah kelihatan di depan pintunya. Bahkan ketika yang hadir itu adalah orang-orang dari pentolan-pentolan PSI, influencer, ya, selebrit atau selegram lah ya, datang ke sana sudah tidak bisa menemui. Tetapi bisa jadi juga kalau ada orang berjalan di pinggir di rumahnya begitu, ada CCTV, halo Pak Jokowi sehat Pak, halo. Setelah itu nangis-nangis, kemudian saya merasa iba melihat Pak Jokowi, ya kan, orangnya merakyat, saya dikasih sembako, macam-macam kan begitu. Nah, mungkin itu sedikit meredakan ketegangan atau stres pada Jokowi. Ini tesis ya. Kenapa saya sampai perlu membuat video ini? Karena
tampaknya setelah terjadinya demo tanggal 25 itu, ya, terus demo-demo berikutnya, itu stresnya meningkatnya luar biasa, pemirsa. Dan sampai hari ini Jokowi itu tidak pernah muncul ke publik. Padahal biasanya, ya, dia dikomentari, Pak, kenapa nggak pakai kaos alumni UGM? Oh, itu karena lengan pendek. Oh, Pak, itu Noel ditangkap dikaitkan dengan relawan Joman. Oh iya, benar itu, ya kan? Tapi sejak demo ini enggak, ya, stresnya luar biasa. Apalagi kabar-kabar terakhir ini semuanya terkendali dan perilaku Prabowo tampaknya sudah menunjukkan bahwa dirinya bukan anak buahnya Jokowi. Maka stresnya itu memuncak, dan caranya bagaimana untuk meredakan itu? Semakin banyak orang datang berjubel ke sana, itu sedikit meredakan. Itu kalau seandainya Jokowi masih hidup. Kenapa kayak begitu? Karena penyakitnya, di samping penyakit-penyakit yang lazim tentang stres itu, ada namanya narcissistic personality disorder. Itu yang banyak disebutkan, ya. Orang narsis selalu ingin dijilat, selalu ingin disanjung, dan begitu tidak ada orang datang, maka dia akan terkapar. Itulah karena banyak duit, apa salahnya mendatangkan orang-orang untuk datang ke rumahnya. Ini satu analisis, ya. Tetapi kalau benar Jokowi itu masih hidup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.